Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Kartini selaku moderator, terdiri dari teman-teman saya yaitu Budiono, Sandi, Domingus, Michael, Maria, dan juga Anasya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang sosiologi hukum. Firasat hukum sebagai bagian dari disiplin hukum telah memiliki tradisi yang lama dan telah dikembangkan oleh ahli-ahli pemikir. Arti dari hakikat hukum telah banyak menghasilkan pemikiran-pemikiran yang berguna. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa hasil-hasil dari pemikir tadi tidak semuanya dapat dijadikan pegangan. Hal ini disebabkan karena timbulnya usaha-usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah hukum itu, apakah keadilan, apakah hukum yang tidak baik dapat dinamakan hukum. Dalam usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang arti hukum, seringkali dikemukakan bagaimana hukum ini seterusnya. Bagi mereka yang menelaah masyarakat secara empiris, hal itu sangat sulit untuk diterima karena fakta harus dipisahkan dengan keadaan yang seharusnya terjadi. Namun demikian, hal ini bukan berarti hasil-hasil pemikiran tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan sosiologi hukum. Sosiologi hukum menambah pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Alam pikiran manusia dalam dunia sosial ditentukan oleh prinsip hubungan timbal balik dalam memberi dan menerima, sehingga tampak jelas bahwa manusia menciptakan dunia sosial pada hakikatnya justru akan memperburuk mereka sendiri. Dan manusia memelihara kapasitas untuk mengubah dunia sosial yang membelenggu mereka sendiri. Pada hakikatnya hal ini merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi hukum atau aspek sosial masyarakat, oleh karena tak ada keraguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dan sistem sosial di mana sistem hukum merupakan bagiannya. Oke, selanjutnya yaitu pengertian sosiologi hukum yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Sandi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari latar belakang sosiologi hukum, yaitu pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Secara empiris analitis, ada lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 disiplin ilmu, yaitu filsafat ilmu, ilmu hukum, dan sosiologi itu sendiri, yang berorientasi di bidang hukum. Filsafat hukum, konsep Hans Kelsen, lahir oleh aliran positivisme, yaitu hukum bersifat hierarki. Artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya, di mana urutannya yaitu Grundrol atau dasar sosial daripada hukum. Terus konstitusi, yang selanjutnya undang-undang dan kebiasaan, dan yang terakhir putusan badan pengadilan. Dalam filsafat hukum terdapat beberapa aliran yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sosiologi hukum itu sendiri. Di antaranya yaitu ada madhab sejarah. Hal tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Perkembangan hukum dari status ke kontrol sejarah dengan perkembangan masyarakat sederhana ke masyarakat modern. Yang selanjutnya ada madhab utility.
yaitu hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia, di mana manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mempengaruhi penderitaan, dan harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara individual. Yang selanjutnya adalah aliran sociological jurisprudensi, yaitu hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, atau yang dikenal adalah living law. Yang selanjutnya ada aliran pragmatical legal realism, yaitu hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi bahkan membentuk hukum itu sendiri. Ilmu hukum yang mengandung ilmu sosiologi hukum adalah ilmu hukum yang menganggap bahwa hukum itu adalah gejala sosial. Sosiologi yang berorientasi di bidang hukum, menurut Emil Durkheim, mengungkapkan bahwa dalam masyarakat selalu ada solidaritas sosial yang meliputi diantaranya solidaritas sosial mekanis, yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana, di mana kaidah hukumnya bersifat represif, yang diasosiasikan dalam hukum pidana. Solidaritas sosial organis yaitu terdapat dalam masyarakat modern, di mana kaidah hukumnya bersifat restitutif, yang berarti yang diasosiasikan dalam hukum perdata. Ada Max Weber dengan teori ideal tipe mengungkapkan bahwa hukum meliputi irasional material, irasional formal, irasional material, dan rasional formal. Apa itu irasional material? Yaitu pembentuk undang-undang berdasarkan keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah. Sedangkan irasional formal, pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar. Oleh karena itu, didasarkan pada wahyu atau ramalan. Selanjutnya ada rasional material, yaitu keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci atau kebijaksanaan penguasa atau ideologi. Yang terakhir ada rasional formal, yaitu hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu-ilmu hukum. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan pada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiono, NIM 211010250106, Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Di kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai konsep sosiologi hukum. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku tentang sosial bermasyarakat, termasuk asal-usulnya, pengembangan organisasi jaringan dan lembaga. Terkait sosiologi ini, maka kita perlu adanya konsep-konsep mengenai sosiologi hukum. Di antaranya, ada 7 konsep sosiologi hukum. Pertama, hukum berfungsi sebagai sarana sosial kontrol atau pengendalian sosial. Hukum sebagai sosial kontrol adalah kepastian hukum dalam arti undang-undang yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa atau penegak hukum. Yang kedua, hukum berfungsi sebagai sarana social engineering. Hukum dapat bersifat social engineering merupakan fungsi hukum dalam pengertian
konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam tiap bentuk masyarakat, termasuk pada masyarakat yang sedang mengalami proses pergolakan dan pembangunan. Konsep yang ketiga, wibawa hukum. Saat ini melemahnya wibawa hukum seperti yang diutarakan Noto Hamidijoyo diantaranya disebabkan karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum. Yang keempat, konsep sosiologi hukum, sistem hukum modern. Sistem hukum modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam artian hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang diatur oleh hukum tersebut. Konsep yang kelima, suatu kenyataan bahwa hukum hanya diperlukan untuk mereka yang setaranya rendah, sedangkan setara tinggi seolah kebal hukum. Hingga saat ini banyak pelaku kejahatan kelas atas yang dihukum sangat ringan, bahkan tidak sedikit yang divonis bebas. Aspek sosiologi hukum yang keenam, efektivitas hukum dan peranan sanksi. Merupakan naskah yang berisikan sorotan sosial hukum terhadap peranan sanksi. Selanjutnya, penegak hukum harus baik dalam artian betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai mana digariskan oleh hukum yang berlaku. Yang ketujuh, konsep-konsep sosiologi kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kepatuhan hukum ada rasa takut dan akan sanksi. Indikator kesadaran hukum diantaranya 1. Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum. Kepatuhan. Kepatuhan ini yang dimaksud ada sanksi positif dan negatif. Faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum diantaranya compliance, yaitu kepatuhan yang didasarkan kepada harapan akan sesuatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut. Identifikasi terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi kewenangan untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Internalization, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan, isinya sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan. Kepentingan-kepentingan para warga yang menjamin oleh wadah hukum yang ada. Demikian kurang lebihnya terkait konsep-konsep sosiologi hukum. Terima kasih. Baik, saya ingin tambahkan terkait konsep yang dijelaskan. Tidak ada salahnya mempelajari sosiologi hukum, oleh karena dengan mempelajari ilmu empirik yang demikian adalah salah satu kajian hukum sebagai pengamat. Menurut hemat saya, lebih baik kita mengatakan bahwa ilmu empirik yang berobjekkan hukum, karena hukum tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai hukum yang empirik. Keberadaan sosiologi hukum adalah alat bantu bagi ilmu hukum dalam memperbaiki sehingga hukum itu dapat tegak setelah mereka pengamat sosial itu bekerja dan menunturkan
sekian faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum itu. Dari sinilah juga kelihatan bahwa sosiologi hukum bersifat deskriptif. Ia hanya memaparkan fakta-fakta dan gejala-gejala yang mempengaruhi hukum sehingga ia tidak otonom. Sosiologi hukum bebas nilai pada pencarian benar salah dari satu perilaku atau tata kelakuan. Dapat dilihat sosiologi hukum yang berguna di dalam kenyataannya sebagaimana dikemukakan oleh Sojourner Soekanto, yakni sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anasya Amalia Rahmat dan saya akan menjelaskan tentang karakter sosiologi hukum. Menurut film Albert Ahmad Ali, sosiologi hukum dipandang sebagai suatu cabang ilmu sosiologi hukum serupa dengan sosiologi keluarga, sosiologi industri, atau sosiologi kedokteran. Perbedaannya tentu saja karena sosiologi hukum itu objek kajiannya adalah hukum. Bagi Albert, sah saja penggunaan sosiologi untuk studi hukum dalam rangka membantu para profesional hukum untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Demikian juga hukum dapat membantu para legislator dalam pembuatan peraturan undang-undangan maupun badan peradilan dalam membuat putusannya. Dalam hal ini yang terpenting adalah fungsi kritis dari sosiologi hukum untuk membantu mempertinggi kesadaran kaum profesional hukum tentang fungsi mereka di masyarakat. Menurut Rose Pound, bahwa karakteristik dari kajian sosiologi di bidang hukum adalah kajian mengenai efek-efek sosial yang aktual dari institusi hukum maupun doktrin hukum. Yang B, kemudian bahwa kajian sosiologi hukum berhubungan dengan kajian hukum dalam persiapan perundang-undangan, penerimaan metode sains untuk studi analisis lain terhadap undang-undangan, perbandingan undang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya membandingkan undang-undang satu sama lain saja, sebab yang merupakan hal terpenting dalam studi adalah pengoperasian masyarakat pada undang-undang tersebut, serta berbagi efek yang dihasilkan oleh undang-undang tersebut. Titik berat berikut dari perhatian Pound adalah bahwa kajian para sosiologi hukum itu ditujukan untuk membuat aturan hukum menjadi lebih efektif. Hal ini telah diabaikan hampir secara keseluruhan di masa silam. Bukan merupakan semata-mata kajian tentang doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari segala doktrin hukum yang telah dihasilkan di masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. Malahan hal itu menunjukkan kepada kita bagaimana hukum di masa lalu tumbuh di luar dari kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis. Para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut atau biasa disebut equitable application of law, yang yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntutan hukum. Bagi hakim, yang menuntut hakim diberikan kebebasan untuk memutus setiap kasus yang dihadapkan kepadanya, sehingga hakim juga dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan di antara para pihak dengan alasan umum dari masyarakat pada umumnya. Akhirnya juga, Pound menitik memberatkan pada usaha untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum. Karakteristik kajian sosiologi hukum yaitu fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan. Saya Maria Lawrence Veronica Simarmata dengan NIM 211010250092 ingin menjelaskan tentang permasalahan sosiologi hukum. Meskipun pada hakikatnya, sosiologi hukum secara relatif masih muda usianya dan masih baru di Indonesia, sehingga tercipta lapangan kerja yang jelas dan tertentu. Apa yang telah dicapai sekarang ini pada umumnya merupakan percerminan daripada hasil-hasil karya dan pemikiran yang para ahli yang memusatkan perhatiannya pada sosiologi hukum. Mereka memusatkan perhatiannya pada sosiologi hukum oleh karena kepentingan-kepentingan yang bersifat teoretis atau karena mereka mendapatkan pendidikan yang baik dalam bidang sosiologi maupun ilmu hukum, ataupun oleh karena mereka memang mengkhususkan diri dalam penelitian sosiologis terhadap hukum. Adapun beberapa faktor sebagai penyebab kurangnya perhatian para sosiolog terhadap hukum. Yang pertama, para sosiolog mengalami kesulitan
untuk menyoroti sistem hukum semata-mata sebagai himpunan kaedah-kaedah yang bersifat normatif sebagaimana halnya dengan para yuris. Yang kedua, pada umumnya para sosiolog dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang sama dengan para yuris. Yang kedua, pada umumnya para sosiolog dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang statis. Yang ketiga, sosiolog sering mengalami kesulitan untuk menguasai keseluruhan data tentang hukum yang demikian banyaknya yang pernah dihasilkan oleh beberapa generasi ahli-ahli hukum. Yang keempat, lambatnya perkembangan sosiologi hukum adalah kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. Adapun beberapa permasalahan yang mendapat sorotan dari para ahli sosiologi hukum. Yang pertama, hukum dan sistem sosial masyarakat. Pada hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyeluruh dari sosiologi hukum, sehingga tidak ada keraguan-keraguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan daripada sistem sosial, di mana sistem hukum tadi merupakan bagian-bagian. Saya Michael Octavianus dengan NIM 211 010 250 071. Adapun kesimpulan dan saran dari kelompok kami dengan judul Latar Belakang Sosiologi Hukum. Adanya keterkaitan antara hukum dan masyarakat serta persoalan-persoalan yang dihadapi telah mengubah paradigma para pemikir atau para ahli hukum bahwasanya hukum pada dasarnya adalah melayani kepentingan dari masyarakat. Maka dari itu, hukum juga dituntut untuk dinamis seiring dengan berjalannya kehidupan bermasyarakat. Sehingga, dalam dunia hukum dikenal dengan istilah sosiologi hukum maupun antropologi hukum dan lain-lainnya. Dapat kita ketahui juga munculnya gabungan antara ilmu sosial dan ilmu hukum tidak lain adalah untuk menjawab problematika kehidupan bermasyarakat yang pada umumnya. Begitu juga dengan antropologi hukum dan seterusnya. Adapun saran dari kelompok kami agar setiap mahasiswa ataupun masyarakat mampu mengetahui betapa pentingnya latar belakang sosiologi hukum yang dimana diharapkan dengan munculnya berbagai aliran-aliran hukum dan teori-teori hukum dapat membuat kehidupan bermasyarakat yang lebih baik di bidang hukum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.